Kak Dina, Oh, halo Kak Bobi. kenapa kok kayak bingung gitu? Gini, aku kan punya teman. Aku tuh punya salah sama aku. Kira-kira aku harus ngomong nggak ya sama temanku? Ya harusnya Kak Dina harus berani mengatakan kebenaran sih. Sebenarnya itu juga yang Tuhan kehendaki buat kita. Jadi Kak Dina harus berani mengatakan kebenaran ke temannya Kak Dina. Iya Kak Bobi ya. Ya benar, harus kayak gitu. Oke. Ada adik-adik. Halo adik-adik. Gak kerasa kita udah sekolah minggu lagi ya, kita ketemu di sini lagi. Sekarang ada Kak Bobi sama Kak Dina di sini. Udah siap memuji Tuhan? Kita lihat dulu nih Kak Bobi udah bersiap belum ya? Iya. Gimana itu? Yang udah siap harus angkat kedua tangannya, oke? Hup. Oke, Kak Dina lihat dulu nih sama Kak Bobi. Kak Bobi, kita intip satu-satu. Udah bersiap belum ya? Kayaknya udah sih. Nah, Tuh udah tangannya ya? udah pada diangkat. Ya, oke. Sekarang kita mau memulai ibadah sekolah minggu pagi hari ini. Ya, kita mau memulai kebaktian kita dengan doa. Semua ikutin Kak Bobi berdoa ya. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Bapak buat kesempatan hari ini sehingga kami boleh mengikuti sekolah minggu. Terima kasih Bapak, Engkau berkati sampai akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Adik-adik sudah siap memuji Tuhan? Udah siap belum? Pastinya sudah siap. Ayo kita mau bangkit berdiri. Kita mau senyum. Kasih senyum ke kakaknya, ke adiknya, ke yang ada di kirinya, di kanannya. Ayo semuanya senyum. Udah siap memuji Tuhan? Kita angkat pujian kita, Allah itu baik. Semuanya tepuk tangan. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Allah itu baik, Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Sekali lagi,
Yesusku luar biasa. Yeay, beri kemuliaan buat Tuhan. Semuanya masih semangat untuk memuji Tuhan? Amin. Sekarang Kak Dina mau minta adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Bangkit berdiri semuanya ya. Kita mau menyorakan haleluya 3 kali sambil melompat ya. Kak Bobi melompat ya. Oke. Oke. Siap? Kak Dina hitung nih. 1, 2, 3. Haleluya, haleluya, haleluya. Nah, semuanya tetap tinggal berdiri. Kita mau siapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan, mau sungguh-sungguh untuk menyembah nama Tuhan. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Dari semula kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, kau jadikan di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku, kau jadikan hidupku, kau jadikan hidupku berarti. Sekarang kita mau lipat tangan, tutup mata. Semuanya ikuti Kak Dina berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk setiap persembahan yang kami telah berikan kepadamu Tuhan. Sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau yang akan memberkati guru kami untuk menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus.
Doa yang kurang sempurna ini kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Shalom adik-adik. Nah, tadi adik-adik sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sekarang saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati kalian, pikiran kalian, supaya kita diberkati lewat firman yang akan kita dengarkan hari ini. Nah, adik-adik, sebelumnya kita akan mengucapkan super kebenaran kita hari ini. Super kebenaran kita adalah Allah akan menolongku menggenapi rencananya. Kita ulangi bersama-sama ya. Allah akan menolongku menggenapi rencananya. Nah, adik-adik, menggenapi artinya adalah menyelesaikan tujuan kita. Adik-adik masih ingat firman minggu lalu? Apa yang telah digenapi oleh Ester? Ester menggenapi, dia bisa menyelamatkan bangsanya. Menyelamatkan orang-orang Yahudi supaya mereka tidak binasa. Supaya mereka tidak mati. Menurut kalian, apakah Ester berdiri sendiri ketika ia membela bangsanya, ketika dia menggenapi rencana Tuhan? Apakah Ester berdiri sendiri? Tentu tidak. Siapakah yang menolong Ester? Allah, Mordekai, dan orang-orang Yahudi. Allah memberikan keberanian kepada Ester supaya Ester bisa membela bangsanya. Wah, adik-adik, petualangan kita sangat seru ya. Kita sudah berpetualang dengan kisah hidup Ester. Nah, adik-adik, tahukah kalian bahwa kisah hidup Ester ada kesamaannya dengan kisah hidup Tuhan Yesus? Dalam kisah Ester, Haman mempunyai keinginan untuk ia menghancurkan Mordekai. Haman ingin Mordekai mati. Dalam kisah Yesus, orang-orang Farisi juga ingin menangkap dan membunuh Yesus. Bahkan murid Yesus ada yang menjual Yesus dan menyerahkan Yesus dengan 30 keping perak. Dalam kisah Ester, Haman membuat tiang gantungan untuk Mordekai. Karena Haman ingin Mordekai untuk mati dan binasa. Dan juga orang-orang Yahudi. Dalam kisah Yesus, musuh Yesus ingin Yesus disalibkan di kayu salib. Taruhan yang tinggi buat mereka berdua. Kemudian dalam kisah Ester, Ester tahu kalau dia tidak berjuang, bangsanya akan mati dan akan binasa. Dalam kisah Yesus, Yesus datang ke dunia juga untuk orang-orang. Yesus datang ke dunia untuk kita semua. Di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 mengatakan, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap kita yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Adik-adik, bagi Ester dan Yesus, inilah saat yang tepat. Dalam kisah Ester, ketika Mordekai berbicara kepada Ester untuk Ester bisa menghadap Raja Ahasiveros, Mordekai berkata bahwa untuk inilah Tuhan memilih engkau menjadi ratu, supaya Ester bisa menyelamatkan bangsanya. Dalam kisah Yesus, Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan semua orang. Adik-adik,
Dalam kisah Ester, Ester enggan menghadap raja. Namun akhirnya Ester mau. Dalam kisah Yesus, Yesus juga mempunyai pergumulan. Ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani, peluhnya sampai menetes seperti darah. Yesus bergumul, apakah dia ingin menyelamatkan dirinya sendiri, ataukah dia ingin menyelamatkan semua orang? Kalau Yesus ingin menyelamatkan semua orang, Yesus harus rela untuk disalibkan. Nah, adik-adik, dalam kisah Ester, Ester mau mempertaruhkan nyawanya untuk bangsanya. Dalam kisah Yesus, Tuhan Yesus mau mengorbankan dirinya. Untuk siapa? Untuk semua orang yang percaya kepadanya. Nah, adik-adik, pengorbanan Ester terbayar dengan musuhnya mendapat hukuman. Dalam kisah Yesus, Yesus rela mati, disalibkan. Namun Yesus bangkit dari kematian. Yesus berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan diselamatkan." Ayo adik-adik, siapa yang mau percaya kepada Tuhan? Pasti kita akan diselamatkan. Amin adik-adik. Tugas Ester adalah mendekati hati raja supaya bangsanya diselamatkan. Yesus menghadap Allah untuk kita. Alkitab mengatakan bahwa Kristus telah bangkit dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan Dia menjadi pembela kita. Nah, sekarang kita akan mendengarkan super ayat kita hari ini. Halo teman-teman, sekarang Febe akan membacakan ayat yang diambil dari Mazmur 57 ayat 3. Aku berseru kepada Allah yang Maha Tinggi yang menyelesaikannya bagiku. Amin. Dah. Nah adik-adik, super ayat kita hari ini diambil dari Mazmur pasal 57 ayat 3. Tadi sudah dibacakan oleh teman kita. Nah, di kitab ini tadi dikatakan bahwa aku berseru kepada Allah yang Maha Tinggi, kepada Allah yang menyelesaikannya bagiku. Nah, adik-adik, Allah kita sangat berkuasa dan Ia menciptakan surga dan bumi. Nyatanya, Ia tidak membutuhkan kita untuk melakukan sesuatu. Tetapi Ia memutuskan untuk melibatkan kita dalam rencananya yang begitu mulia. Setiap dari kita punya tujuan yang indah dan Ia akan membantu kita untuk menggenapinya. Kapanpun kita membutuhkan kebijaksanaan atau keberanian atau apapun itu, kita bisa berseru kepada Allah yang akan memberikan kita segala yang kita perlukan untuk menggenapi rencananya dalam hidup kita. Menyenangkan sekali ya, hari ini kita bisa mendengarkan bahwa kisah Ester menunjuk juga pada kisah hidup Yesus. Ketika kita percaya kepada Tuhan dan kita minta supaya Tuhan menggenapi rencananya di dalam kehidupan kita, maka kita juga punya keberanian untuk membawa mereka teristimewa, mereka yang belum percaya kepada Yesus. Ayo adik-adik, siapa yang mau membawa teman-teman kita untuk mereka bisa mengenal Yesus di dalam hati mereka, untuk mereka bisa menerima Yesus di dalam hidup mereka? Ayo, siapa yang mau? Wah, hebat adik-adik. Nah adik-adik, sekarang bagaimana sih kita untuk membawa orang-orang untuk lebih mengenal Yesus? Caranya dengan kita mengikuti sifat Yesus, supaya mereka juga tertarik untuk mengikuti Yesus. Nah, sifat-sifat Yesus itu bagaimana adik-adik? Misalnya, sifat Yesus itu mengampuni. Nah, adik-adik
ketika ada teman kita nih, misalnya yang nakal kepada kita, yang mengganggu kita, apakah kita mau mengampuni teman-teman kita? Ataukah kita malah memusuhi mereka, tidak mau memaafkan? Nah, apa yang akan kalian lakukan? Memaafkan atau justru memusuhi? Sifat yang baik adalah memaafkan atau mengampuni. Nah, misalnya ini juga ada teman kita yang sedang berkelahi. Nah, apa yang harus kita lakukan adik-adik? Apakah ikut berkelahi juga? Wah, kita ingat bahwa Yesus itu adalah kasih. Nah, kita juga mengajarkan kepada teman-teman kita untuk mereka bisa tidak berkelahi, untuk mereka bisa saling mengasihi, untuk mereka juga bisa saling berteman dan tidak bermusuhan. Ada lagi nih misalnya di sekolah ada teman mungkin yang tidak bawa alat tulis. Apa yang kita lakukan? Apa? Wah iya, adik-adik keren, pintar. Kita bisa meminjami alat tulis kepada teman kita. Ya, nah itu adalah kita bisa mencerminkan sifat Yesus di dalam kehidupan kita. Siapa adik-adik yang mau demikian? Hebat sekali adik-adik. Nah adik-adik, hari ini kita boleh belajar. Kita belajar untuk menggenapi rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Untuk membawa jiwa-jiwa datang kepadanya. Tuhan Yesus memberkati. Nah anak-anak, hari ini anak-anak sudah belajar firman Tuhan bersama-sama. Nah hari ini kita juga mau belajar membuat sesuatu, yaitu membuat ini namanya boneka kertas. Nah boneka kertas bentuknya ratu, karena hari ini kita belajar firman Tuhan tentang Ratu Ester. Nah, apa saja yang dibutuhkan? Anak-anak, kertas yang dibutuhkan adalah ini, kertas putih, kemudian kertas warna pink, lalu kertas warna merah, dan juga stik es, lem, juga benang wol, dan gunting. Nah, anak-anak warnanya tidak sesuai dengan apa yang Bu Erma punya, nggak apa-apa. Apa yang anak-anak punya di rumah boleh dipakai, oke? Nah, kita juga membutuhkan koin untuk menjiplak bentuk kepalanya, bentuk lingkaran, oke? Kita mau jiplak dulu ya, kita buat lingkarannya dijiplak dengan koin menggunakan bolpen atau spidol. Nah, Bu Erma sudah jiplak. Nah, sekarang kita mau gunting ya. Gunting lingkarannya untuk kepalanya. Kita gunting. Oke, lalu setelah itu kita mau buat ini apa jubahnya, jubah ratu ya, dari kertas warna merah ya, dibentuk seperti ini. Pasti anak-anak bisa. Oke, lalu ini Bu Irma sudah bentuk tadi, kita gunting. Ya, digunting jubahnya berwarna merah. Nah, kalau sudah kita mau tempelkan jubahnya, tempelkan sama kepalanya. Nah, karena di sini Bu Irma memakai solasi bolak-balik supaya lebih nempel. Nah, kalau anak-anak pakai lem juga tidak apa-apa. Oke, ditempel di atas sini, lalu kita tempelkan kepalanya. Nah, sudah. Setelah itu kita mau tempelkan rambutnya dari apa? Dari benang wol. Anak-anak bisa gunting rambutnya pendek-pendek seperti ini. Ya, kita tempel ya rambutnya di kanan dan kiri. Di kanan dan kiri. Ya. Kalau anak-anak tidak punya benang wol di rumah, bisa minta benang jahit ke mama atau ke oma yang biasa menjahit di rumah.
Nah, nih rambutnya sudah jadi. Lalu kita mau bikin mahkotanya dari kertas warna pink. Kalau anak-anak di rumah punya kertas warna emas, boleh. Kertas warna lain juga boleh. Kesukaannya anak-anak, mahkotanya mau diberi warna apa. Nah, di sini Bu Irma punya yang warna pink. Nah, kita mau tempelkan mahkotanya. Mahkota di mana ya? Di atas kepala. Nah, ini ditempel begini. Sudah jadi. Oke, lalu kita mau gambar matanya. Nah, kita mau gambar ya, mata sama hidung dan mulutnya. Nah, matanya, kemudian hidungnya, dan mulutnya sedang tersenyum, Ratu Ester. Kemudian, supaya anak-anak bisa buat mainan, dipakai mainan, kita mau beri stick es. Kalau anak-anak di rumah nggak punya stick es, boleh pakai sedotan. Yang setelah dipakai itu bisa disimpan, jangan dibuang, untuk dipakai seperti ini. Nah, sudah jadi. Ini boneka kertas bentuknya ratu. Oke, selamat mencoba anak-anak. Semangat hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Nah, kita sudah memuji nama Tuhan. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Dan kita juga sudah beraktivitas. Siapa yang tadi dari awal sampai akhir mengikutinya dengan tenang, dengan bagus? Angkat tangannya. Wah, sip. Oke, nah sekarang Kak Hanhan mau bertanya tentang sebuah kuis. Bukan sebuah, deng, 2 buah kuis. Siap semuanya? Oke, coba diingat-ingat lagi ya. Pertama, tentang super kebenaran hari ini, kira-kira apa yang akan digenapi Tuhan dalam hidup kita? Cepat, yang tahu tulis kolom komentar. Yang langsung tahu, langsung teriakan. Apa? Ya, rencananya. Wah, siapa yang betul? Angkat kedua tangannya. Sip. Nah, pertanyaan kedua. Kita melanjutkan pertanyaan yang pertama. Rencana Tuhan. Ya, kira-kira contoh-contoh apa rencana Tuhan di dalam hidup kita? Sebutkan 2 saja. Ayo, apa ya kira-kira ya? Ada yang tahu? Apa? Ya, pertama, kita mengajak saudara kita untuk berdoa. Sip, betul sekali. Tuhan juga ingin mengajarkan kita untuk berdoa dengan sungguh-sungguh dan taat. Terus, apalagi? Kedua, Tuhan mengingatkan kita untuk beribadah dan mendengarkan firman Tuhan. Ya, taat kepada Tuhan. Walaupun mungkin kita masih di rumah, kita belum bisa ke gereja, tapi kita bisa mengikuti ibadah online ini. Jangan lupa kita ajak teman-temannya ya. 2 rencana Tuhan itu aja deh yang simple. Mengajak ibadah online dan juga berdoa senantiasa. Hore! Nah, sekarang kita mau tutup ibadah kita pagi hari ini. Semua adik-adik kita mau tutup mata, lipat tangannya, dan jangan lupa sebelum kita berdoa, adik-adik isi ya absensinya di Google Form ya. Seperti yang sudah di-share oleh kakak-kakak kita di grup gereja ataupun melalui kakak-kakak rohani kita yang lainnya. Oke? Kalau misalkan adik-adik sendiri bingung, bilang ke mama, papa, ke oma, ingatkan ya untuk mengisi formulirnya. Jadi di Google Form itu ada mengisi nama dan jangan lupa untuk mengupload fotonya, oke? Dan juga jangan lupa kita ketemu lagi di ibadah kita minggu depan di jam yang sama di pukul 10 pagi. Siap? Jadi 10 kurang adik-adik harus sudah siap semuanya. Sudah mandi, sudah makan, sudah pakai pakaian yang bagus, cakep, cantik, dan siap untuk beribadah. Oke? Ya, yuk kita mau tutup ibadah kita mau berdoa, kita mau lipat tangan, gak boleh ganggu temennya atau saudaranya ya di kanan kiri, kita mau tutup mata. Kita berdoa, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus untuk berkat-Mu hari ini. Kami telah beribadah Tuhan untuk belajar mengenai anugerah-Mu yang Engkau berikan kepada kami Tuhan. Dan belajar setiap rencana-Mu untuk kami semua Tuhan.
Biarlah kami semua dapat terus menjalankan firman-Mu dan menerapkan rencana-rencana Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, Engkau menyertai kami, memberikan kesehatan untuk kami semua, dan Engkau juga akan mempertemuan kami kembali di minggu depan di ibadah yang sama ya Bapak, di tempat kami berada. Kami serahkan seluruh hidup kami, semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan, sekolah kami, pergaulan kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Tuhan Yesus memberkati.